Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian malam Jumat warga Muhammadiyah Kidul Dalem. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih dapat melanjutkan aktivitas keislaman kita. Mudah-mudahan aktivitas ini akan terus berjalan sampai berakhirnya dunia ini. Generasi demi generasi terus sambung menyambung sehingga kegiatan ini tetap lestari. Kita lanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Malam hari ini kita mengkaji hadis yang ke-486. Dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-malu. Kata Rasulullah, setiap umat itu mempunyai cobaan. Wa fitnatu ummati, sedangkan cobaan umatku adalah al-malu, harta. Ini bisa kita renungkan, bisa kita kemudian tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Benarkah bahwa harta itu merupakan cobaan bagi kita sebagai umat Muhammad? Dan itu yang menjadi harta sejati kita. Tapi sayangnya kadang-kadang orang itu kemudian memiliki sifat eman. Kalau untuk beli makanan, gak eman. Apalagi sekarang untuk beli makanan sangat-sangat mudah. Apa yang kita inginkan tinggal pencet, datang sendiri. Pakaian juga begitu, gak usah jauh-jauh kita pergi ke mall, gak usah datang ke tempat-tempat yang menjual aneka pakaian, tapi cukup dengan pencet datang sendiri. Bahkan bisa COD. Hanya persoalannya, apakah kemudian apa yang kita makan itu, apakah yang kita kenakan itu akan menambah ketaatan kita? Apakah yang kita infakkan sebagai tabungan kita di akhirat ketika kita menghadap pada Allah itu sudah maksimal?
Itu menjadi persoalan kita sendiri. Karena kalau kita membaca sirah Nabi, membaca sirah para sahabat, membaca sirah para tabi'in dan seterusnya, itu ketika beliau-beliau itu wafat ternyata tidak meninggalkan apa-apa. Bahkan seorang sahabat kain kafannya saja tidak cukup, ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Ada sahabat yang hanya meninggalkan piring dan mangkok. Coba kita lihat, orang mati-matian mengumpulkan harta, tapi ternyata harta itu justru membuat ahli warisnya bertengkar. Ketika orang tuanya masih hidup sedang sakit-sakitan, hanya anak yang satu rumah saja yang mampu merawatnya. Tapi begitu giliran sudah meninggal, hartanya menjadi rebutan. Apakah kita nanti seperti itu? Berpayah-payah, berangkat pagi, pulang malam. Begitu masuk usia pensiun, semua merasa sakit, tapi sampai meninggal hartanya menjadi rebutan. Nah, karenanya kita diingatkan mencari harta itu wajib. Persoalannya adalah bagaimana kita mengelola harta. Adakah yang kita sisakan untuk kehidupan akhirat? Atau hanya kita habiskan saat di dunia? Ada orang yang kebutuhan makannya tidak sesuai. Ada orang yang begitu ngirit, padahal penghasilannya berlebih, hingga dia menyiksa dirinya sendiri. Itu yang perlu kita renungkan. Nah, apakah kita ingin menjadi orang kaya atau menjadi fakir? Itu semuanya akan menjawab menjadi orang kaya. Hanya saja pengertian kaya itu kadang-kadang hanya sebatas materi. Kalau kekayaan yang dicari hanya sebatas materi, hanya sebatas harta benda, yaitu tadi ujung-ujungnya harta menjadi rebutan ahli waris. Sementara dia kurang memiliki celengan di akhirat. Makanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah aku mencintaimu." Ketika tidak mendapatkan tanggapan, orang itu menghadap lagi lalu berkata lagi, "Ya Rasulullah, demi Allah aku mencintaimu." Lalu apa jawab Rasulullah? "Jika kamu mencintaiku, maka bersiap-siaplah menjadi fakir." Bersiap-siaplah menjadi fakir. Loh, kok bisa jawabannya seperti itu? Karena ternyata orang yang tidak disibukkan oleh harta itu biasanya ibadahnya luar biasa. Tapi kalau sudah dikuasai oleh harta,
kadang karena saking sibuknya mikiri hartanya, untuk mikir ibadah, untuk melaksanakan ibadah itu kurang konsentrasi, kurang fokus. Meskipun ada juga orang yang banyak memperoleh harta, justru kedekatannya dengan Allah itu luar biasa. Gak hitung oleh infak, gak hitung oleh sedekah. Nah, berarti di sini persoalannya bukan pada hartanya, tetapi bagaimana kita mengelola harta. Kerakusan manusia itu sungguh berbahaya. Jadi kalau kita baca hadis nomor 490, digambarkan oleh Rasulullah, madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil ma'i alal mal wasyarafi lidini. Kata Rasulullah, dua serigala yang lapar. Di orang kalau dalam kondisi lapar, hewan dalam kondisi lapar, begitu melihat mangsa luar biasa. Dua serigala yang lapar yang dilepaskan untuk menyerang sekelompok kambing tidak lebih berbahaya daripada bahayanya kerakusan manusia terhadap harta dan martabat bagi agamanya. Orang itu kalau sudah haus kekuasaan, haus kekayaan, kejamnya luar biasa. Ngalang-ngalai hewan, ngalang-ngalai serigala yang lapar dilepas di tengah-tengah kerumunan kambing. Bisa dibayangkan. Gak peduli sapa, pokoknya wis urusan dunia, urusan kuwasa. Apalagi kemudian ditengarai di akhir zaman nanti, orang tidak akan peduli lagi apakah dalam mencari harta itu harta yang haram atau harta yang halal. Sing penting awake seneng, sing penting awake sugih, sing penting iso urusan mangan siji maneh. Apa sesuk iso mangan, sesuk mangan sapa? Iki sing repot nek wis mangan sapa. Nek mangan apa sing lumayan. Nek mangan sapa? Nah iki berarti ini. Berarti malibani ja'i'ani, jadi dua serigala yang lapar ini yang digambarkan oleh Rasulullah ini, ya ini. Jadi orang kalau sudah rakus terhadap harta, rakus terhadap kekuasaan, apa yang bakal dilakoni. Mbuh bener, mbuh salah, mbuh halal, mbuh haram, pokoknya sing penting hasil. Itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Padahal kalau kita baca hadis berikutnya, orang kaya ini nanti urutan masuknya ke dalam surga itu kan bisa dibilang yang terakhir. Kalau kita baca di hadis 492, yadkhulul fuqara'ul jannata qablal aghniya. Orang fakir masuknya ke surga itu lebih dulu, baru kemudian disusul orang kaya. Berarti kira-kira hisabnya ribet. Oleh dunia iku teko ndi, ya apa carane, terus digawe apa lagi?
Biasa nek ngomong tok ya kewani. Gluduke tok. Ya biasane sing meneng gak tau nyauti bahas ngono biasane langsung. Jadi orang-orang miskin dulu. Lha yang dihisap apa wong donya gak duwe. Lah nek wong sugih dihisap dhisik. Kon oleh harta kono iku teko ndi? Caramu yo apa? Terus kok gawe apa? Kok infakno apa enggak? Jadi Pak Arif mau pegangane rawatlah janda muda kan itu. Janda itu kan pahalanya surga. Anaknya wis akeh lho. Tapi anaknya dhewe karo bojone gak dirumat. Karena mengharapkan pahala dari mengumat janda. Padahal anak lu yang akeh. Iki sing repot. Berarti ana karepe. Nah, sing luwih ngeri lagi lanjutan hadis itu bi khamsi mi'ati amin. Nah, Arif. Jadi jarak antara orang fakir sama orang kaya itu lumayan jauhnya Pak Arif. Waktunya cukup lama. Jadi orang-orang sugih itu sudah dimasukkan, orang-orang gak punya itu sudah dimasukkan surga. Orang-orang yang membangkang, bermaksiat dan sebagainya yang tidak beriman kepada Allah sudah dimasukkan ke dalam neraka. Baru 500 tahun kemudian orang-orang kaya lagi mari hisabe. Ya nek saiki CCTV ono, tapi ora iso digawe Pak Arif. Ya nek wis iki gone Gusti Allah. Di orang kaya kesempatan untuk beribadah, beramal soleh itu banyak. Yang tidak dimiliki orang yang gak punya. Wong sugih iso zakat, wong sugih iso infak, wong sugih iso sedekah. Tapi orang fakir yang gak punya sedekah kanggo apa gawe apa? Tetapi jangan kemudian berputus asa. Ternyata sisi-sisi lain juga ada kesempatan untuk orang-orang yang nggak punya. Jika menimbulkan protes, kalau orang kaya bisa bersedekah, kami nggak bisa bersedekah. Enak orang kaya bisa tasbih, kami juga hanya bisa tasbih dok, yang lainnya nggak bisa kalau urusannya dengan harta. Tapi namanya manusia dikai sugih nek imane gak kuat, sombone yo abot. Makane jare Rasul mang, kon nek seneng karo aku, nek kon cinta karo aku, buktikan dan bersiap-siaplah menjadi orang fakir. Kudune wong fakir iku ya akeh. Jadi ternyata meskipun jadi wong sugih, jadi wong melarat, ya padha-padha ana kudune. Nah, agar tidak keliru, maka harus memahami kalau kita kaya, harta itu harus kita apakan, kita gunakan untuk apa. Makanya kadang-kadang ono wong ben hartane gak jadi rebutan ahli warisnya, maka sebelum menikah itu sudah dibagi. Lho apa oleh? Oleh. Tapi iku jenenge duduk waris.
Nek waris berarti wonge wis mati, sudah meninggal. Kadang-kadang ya sing gitu-gitu ya kurang dipahami. Oh ya gak iso. Jenenge harta waris. Harta waris iku nek wis wonge wis hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi intinya harta itu harus mampu kita kendalikan, harus mampu kita kuasai, sehingga arahnya tepat sesuai dengan aturan agama. Tapi kalau kita tidak bisa menguasai harta, ya lebih apik dadi wong gak duwe. Karena harta yang banyak itu justru nanti menambah berat hisab kita. Kalau bisa memperoleh harta yang banyak, bisa menguasai harta, dan harta itu kita gunakan di jalan Allah, maka itu akan menjadi lebih baik. Soalnya saiki dakwah gak ono danane yo, gak laku. Kayak iki nyedhi arek nom-noman, gak ono apa-apane ya gak laku satu. Jeblok laku. Berlomba-lomba menjadi orang kaya perlu. Tetapi ketika sudah memperoleh kekayaan harus tahu untuk apa harta itu digunakan, dibelanjakan untuk apa. Kalau hanya dibelanjakan untuk kesenangan dunia, ya tinggal menunggu saja. Lencer sedina rong dina, saben dina kelenceran tok. Wong nek wis nglencer biasane wong nek wis nglencer iku salate kadang-kadang iki sing repot. Tapi tidak semuanya. Kadang orang yang melenceng itu kebutuhan kok. Cuma ya itu tadi, waktu harus diperhatikan, kewajiban kepada yang menciptakan kita juga harus dipenuhi. Wong saiki lungguh anteng nang omah tok gak ono hiburane. Nah, ini adalah hadis-hadis penghujung dari bab zuhud. Hingga nanti di pengajian yang akan datang kita akan ganti bab ini, keutamaan lapar dan kesederhanaan hidup. Nah, setelah dipahamkan tentang zuhud, bagaimana kita menjalani hidup ini penuh dengan kesederhanaan. Sederhana ku ya apa? Bukan berarti terus berpenampilan compang-camping, klambine sak tepake, tapi harus disesuaikan. Nek waya salat klambine kudu apa? Nek waya pertemuan karo ngakeh kudu apa? Itu kan juga memenuhi hak kita, bagaimana memelihara hubungan dengan Allah dan bagaimana memelihara hubungan dengan sesama manusia. Wong ngerti kedudukannya, ngerti tempatnya di mana dia berada, maka insya Allah dalam menjalani hidup itu tidak akan menimbulkan permasalahan. Ia akan bisa membawa arus menuju apa yang terbaik. Barangkali ini saja yang saya sampaikan tentang bab zuhud, berakhir pada hadis yang ke-495. Tidak perlu tak baca karena jadi sudah bagian dari keterangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sudah jam 9 kita mendung ada hujan. Ini
moro-moro gerodok-gerodok. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan.